Ya, pertama-tama ya, yang namanya banding itu adalah hak. Nah, apabila para pihak menyatakan bahwa putusan yang dilihat dari pertimbangan-pertimbangan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta dan juga berdasarkan prinsip dan hukum, makanya pihak dapat mengajukan banding. Nah, apabila yang lain atau artinya pada saat ini pihak eh, pemohon ini menyatakan banding, ya itu ya hak dia juga gitu kan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kalau misal terkait dengan persoalan prosedural, sebenarnya kan kemarin kami telah menyatakan banding dan kemudian setelah itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan kami akan mengajukan memori banding secara ekor. Nah, nanti kalau semisalnya pihak pemohon juga mengajukan banding, kami juga akan menunggu permohonan memori bandingnya. Sehingga kami akan membuat kontra memori banding. Dan begitu sebaliknya kalau semisalnya kami juga mengajukan memori banding, dan mereka juga harus membuat kontra memori banding. Yang pada prinsipnya adalah menilai, melihat apakah memang putusan yang telah dikeluarkan itu sudah sesuai dengan prinsip prosedur hukum, gitu ya. Nah, prinsip prosedur hukum ini sebenarnya banyak hal ya. Apakah di situ terpenuhnya prinsip-prinsip dari hukum acara, terutama dalam hukum acara perdata ya, dan kemudian juga terkait dengan substansi dari pembuktian itu sendiri. Nah, jadi itu yang kami nilai terkait dengan persoalan pengajuan banding. Itu kira-kira, Mbak. Jadi begini ya, terkait dengan jadwal, kami menunggu dari pihak Pengadilan Tinggi Agama, gitu ya, Jakarta. Nah, tetapi meski demikian ya, harus difahami bahwa walaupun persidangan itu terbuka untuk umum, tetapi yang namanya persidangan di tingkat banding itu untuk menilai apakah di situ ada kekeliruan dan kesalahan penerapan yang nyata dari judek faksi atau hakim yang memeriksa terlebih dahulu. Yang itu tidak ada pemeriksaan seperti yang dilakukan kemarin. Nah, yang dilakukan kemarin itu adalah persidangan dalam bentuk pemeriksaan secara jawab menjawab, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya persidangan pada saat banding itu hanya dilakukan oleh hakim untuk menilai apakah di situ terjadinya kesalahan secara prosedur atau tidak dalam penerapan hukum beracara, penerapan hukum ya dari proses persidangan sehingga melahirkan adanya putusan terdahulu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya tanggapi terkait dengan kapan itu dilakukan. Itu kira-kira, Mbak. Ini ya, Mm-mm. kita ini kan mempunyai pemahaman terkait dengan adanya hak perempuan berdasarkan uh, pendekatan dari hak SIDO, gitu ya. Hak SIDO ini adalah konvensi tentang anti diskriminasi terhadap perempuan atau anti discrimination of women, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya di situ ada ukuran-ukuran gitu kan. Apakah memang perempuan itu dalam mendapatkan haknya itu ada semacam hambatan-hambatan atau tidak gitu kan. Nah, itu dikatakan sebagai suatu hal yang dikategorikan diskriminatif atau tidak begitu. Nah, oleh sebab itu makanya contoh perempuan yang berhadapan dengan hukum itu ada tindakan yang menghambat atau tidak sebagai asasibilitas terhadap keadilan Mm. kepada perempuan. Nah, oleh sebab itu makanya ukuran-ukuran itu bagaimana adanya afirmasi-afirmasi kepada perempuan gitu. Nah, karena dalam konteks ini sebenarnya kan masih terjadinya semacam patriarki gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya harus ada semacam
afirmasi-afirmasi yang dilakukan oleh negara kepada perempuan yang pada akhirnya adalah adanya keseimbangan dalam konteks perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, terutama dalam hal ini adalah hak terhadap keadilan. Nah, terkait dengan upaya-upaya ke beberapa kelembagaan itu untuk memastikan apakah negara pada saat ini sudah menjalankan prosedur-prosedur berdasarkan perma ya, khususnya perma yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum gitu. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini ketika adanya konferensi pers gitu kan, nah itu makanya kita meminta kepada Komisi Yudisial apakah perbuatan itu atau perilakukan itu masuk kategori pelanggaran berdasarkan SKMA, kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan Code of Conduct atau kode etik dari perilaku hakim dan panitera sebenarnya. Dan begitu juga dalam tahapan pemeriksaan persidangan, apakah juga di situ terjadinya pelanggaran kode etik atau tidak. Dan begitu juga terkait dengan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung, apakah di situ adanya suatu administratif judiciary gitu ya, pelanggaran terhadap administratif judiciary yang pada intinya kita mempertanyakan kenapa kok ada putusan yang keluar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini memang dikeluarkan oleh lembaga peradilan atau pihak yang lain. Nah, kalau pihak yang lain itu motifnya apa dan kemudian bisa diteliti apakah ini memang pengen semacam mengumbar ya dari suatu permasalahan-permasalahan baru gitu kan, sehingga ini menjadi suatu pengetahuan yang bisa membridging kepada proses selanjutnya, yaitu adalah proses banding. Karena kalau patut diduga ya bahwa ini bisa dikategorikan adanya suatu penyampaian secara tidak langsung gitu kepada hakim selanjutnya bahwa di sini ada persoalan loh gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada persoalan ya nantinya terkait dengan misalnya di pemahaman pada saat ini banding itu lebih bertujuan untuk terkait dengan hak asuh gitu kan, ya bisa aja itu menjadi suatu hal yang dipersoalkan gitu kan. Nah, itu menjadi suatu legitimasi. Nah, intinya pada saat ini sih kami menilai bahwa pentingnya adanya suatu keseimbangan keadilan kepada perempuan agar nantinya ketika ada perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pihak, baik itu sebagai saksi, baik itu sebagai yang lainnya gitu kan, itu dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang perma gitu ya, terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, jadi itu sih sebenarnya harapan-harapan kami terkait dengan langkah-langkah menuju kepada lembaga-lembaga negara tersebut. Karena kami menilai bahwa persoalan ini sudah masuk pada wilayah publik yang akan kita minta kepada negara untuk bisa menyelesaikannya agar adanya keseimbangan narasi khususnya terkait dengan orang yang berhadapan dengan permasalahan hukum ini. Itu kira-kira sih, Mbak. Jadi gini ya, karena ini masih dalam upaya banding, pada saat ini sebenarnya belum ada kekuatan hukum yang tetap. Artinya status dari BAM itu sebenarnya pemohon lah ya, itu sebenarnya masih sebagai suami dari termohon sebenarnya. Nah, itu perlu didudukan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan itu, terkait dengan permasalahan diskriminasi ya tadi disebutkan. Nah, itu makanya kami melaporkan pada lembaga-lembaga negara terkait dengan apakah memang terjadinya ada dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan, khususnya diskriminasi, adanya dugaan kekerasan gitu ya. Nah, itu makanya kalau misalnya pengacara sebelah mengatakan belajar gitu kan, ya mungkin kita sama-sama belajar lah ya. Apakah memang apa yang dipahami, yang diucapkan kemarin itu merupakan sesuatu yang sudah tepat atau tidak gitu.
Nah, tetapi pada saat ini sebenarnya kita memang berupaya untuk bisa netralisir lah ya untuk kepentingan dari anak itu sendiri agar nanti yang begini-begini ini tidak terekspos gitu kan. Itu bisa bicarakan tetapi bukan dengan cara-cara yang menyudutkan sebenarnya gitu kan, tetapi lebih berbicara tentang bagaimana sesuatu itu bisa dimaknai secara bersama-sama untuk kepentingan anak. Saya pikir ya sebagai seorang apa apa ya keluarga, sebagai suatu keluarga semua itu bisa diselesaikan memang gitu kan, tetapi kan pada saat ini bagaimana kita bisa menemukan keadilan itu sendiri yang kadang-kadang itu tidak termunculkan karena ada upaya dari suatu penerapan hukum terutama dalam proses persidangan. Itu kira-kira Mbak. Kami itu mendatangkan ahli untuk memvalidasi apakah video itu valid atau tidak untuk diperlihatkan pada hakim, gitu ya. Nah, kami melihat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon itu tidak ada validasi, atau setahu saya ya, kalau saya tidak hilaf, bahwa bukti-bukti elektronik yang dimunculkan itu minim validasi dari ahli. Sehingga kami mempertanyakan apakah memang bukti tersebut belum diedit. Atau mungkin kita bertanya secara mendalam, apakah memang bukti-bukti tersebut memang konteksnya sesuai, gitu. Karena kan bisa saja ya bukti-bukti elektronik itu diambil berdasarkan kepentingan gambar, kan gitu. Nah, oleh sebab itu makanya itu harus digali. Nah, itu yang tidak tergali sebenarnya gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kita mendatangkan ahli untuk menanyakan itu gitu. Nah, kami juga melampirkan yang dikatakan apakah ada bukti dokter? Ada, kami lampirkan gitu kan. Nah, kemudian untuk selanjutnya silakan Mbak tanyakan pada ahli atau juga kita bisa Mbak tanyakan kepada Komnas Perempuan apa memang di situ ada dugaan dari apa yang dibantah oleh pihak pemohon. Itu kira-kira. Jadi begini ya, persidangan banding itu tidak seperti persidangan pada saat di pengadilan agama atau di tingkat satu gitu. Nah, terkait dengan keberadaan Komnas Perempuan itu kan lebih kepada penyimbangan narasi sebenarnya, gitu. Nah, kemudian di situ lembaga yang lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk menerapkan hak dari perempuan, ya itu dia berkewajiban gitu kan, berpartisipasi untuk bisa memastikan hak perempuan itu bisa terpenuhi, tetapi tidak dalam konteks bagaimana pendampingan di pengadilan gitu. Nah, jadi dia itu adalah lembaga publik yang mewakili negara gitu. Nah, jadi terkait dengan persoalan pendampingan oleh Komnas Perempuan, ya itu bukan ranahnya Komnas Perempuan gitu kan. Tapi menjadi suatu catatan juga bahwa lembaga negara itu punya kewenangan untuk itu gitu. Dan tidak ada seorang pun yang berwenang untuk bisa memperingatkan terkait dengan itu. Ya kalau misalnya memperingatkan artinya sudah melawan hukum dong, bahwa suatu lembaga yang punya kewenangan hukum itu diperingatkan dan kemudian tidak menjalankan apa kewenangan yang dimilikinya. Itu kira-kira Mbak.